kasih Tuhan, buat setiap kita yang ada di rumah-rumah dan dimanapun saudara berada saat ini, mari kita siapkan hati kita cari wajah Tuhan. Mari satukan hati dalam doa bersama-sama saudara. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu. Betapa Engkau Allah yang sungguh baik buat setiap kami. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi Tuhan, di masa-masa yang sulit ini, biarlah setiap kami bergantung dan berharap hanya kepada Engkau Tuhan Yesus, Allah yang menjadi sumber kekuatan, pengharapan buat setiap kami. Kami percaya Tuhan, di dalam hadirat-Mu saat ini, Engkau siap melawan setiap kami. Kuasa kesembuhan, kuasa mujizat Tuhan nyatakan buat setiap kami. Haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Kami siapkan hati kami, memuji menyembah Engkau Tuhan, dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara kita angkat pujian bersama-sama. Biarlah ini menjadi penyataan iman setiap kita, menjadi doa setiap kita, bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya. Mari katakan, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau bersabda dan selamatkan
jamah setiap kami dalam hadirat-Mu lebih lagi ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang besar, yang sanggup memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Yesus, kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Engkau Tuhan yang besar, dan Engkau siap Tuhan menyatakan kebesaran-Mu buat setiap kami saat ini. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari yang percaya dengan mengangkat tangan katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Lebih lagi katakan, oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Dengan iman katakan, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya. Yesus, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, kami terima kemenangannya daripada Engkau. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas hidup sebagai insan Pentakosta. Siapakah yang dimaksud dengan insan Pentakosta? Tentunya bukan hanya mereka yang merupakan anggota jemaat gereja Pentakosta, tetapi semua orang percaya yang hidup dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus, yang meyakini bahwa suara Tuhan masih diperdengarkan, yang meyakini bahwa kita masih mendengar suaranya, dan yang dengan iman dan kuasa dari Roh Kudus berkata-kata atas nama Tuhan. Dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus sangat menekankan kehidupan orang percaya yang dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Betapa Roh Kudus menempati peran yang sentral dan penting dalam kehidupan orang percaya. Kehidupan orang percaya sudah seharusnya adalah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus, bukan sekedar hikmat, kepintaran, kehebatan, dan kebijaksanaan kita sendiri.
Kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus dimulai ketika pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta sebagaimana dicatat dalam Kisah Para Rasul. Dalam Kisah Para Rasul, Roh Kudus terlibat dalam pengambilan keputusan, menuntun, mengarahkan, dan memimpin para pemimpin jemaat dalam pekerjaan pelayanan dan penuntasan amanat agung Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul belum berhenti dan terus berlanjut sampai dengan era kita sekarang ini. Roh Kudus belum berhenti bekerja sampai saat ini. Karunia-karunia roh belum berhenti. Itu sebabnya kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah kehidupan yang seharusnya dialami dan dijalani oleh setiap orang percaya di masa kini. Ciri khas hidup insan Pentakosta yang dipenuhi dengan Roh Kudus antara lain menjaga kekudusan hidup, hubungan yang intim dengan Tuhan, hidup dan melayani dalam mujizat dan kuasa Roh Kudus, menjadi saksi Yesus, memberitakan kabar baik. Mendengar suara Tuhan bukanlah tentang kemampuan manusia mendengar suaranya, tetapi tentang kehendak Tuhan yang ingin memperdengarkan suaranya kepada orang-orang percaya, sekalipun kita sedang dalam keadaan berdosa. Namun demikian adalah merupakan tanggung jawab kita untuk melatih kepekaan dalam mendengar suaranya. Dalam praktek hidup sehari-hari insan Pentakosta, memperkatakan firman Tuhan merupakan sesuatu yang lumrah, sebagaimana diajarkan dalam firman Tuhan Yosua 1 ayat 8. Misalnya dalam keadaan sakit, mereka memperkatakan dengan penuh iman 1 Petrus 2 ayat 24, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ketika banyak kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, mereka memperkatakan Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Serta memperkatakan Mazmur 91, janji perlindungan Tuhan. Insan Pentakosta yang menggembalakan jemaat bukan hanya memerlukan pengetahuan teologis yang mumpuni, bukan sekedar pengalaman pribadi semata. Lebih dari itu adalah kepekaan mendengar suara Tuhan. Gembala jemaat harus memiliki keintiman dengan Tuhan, sebab dengan begitu mereka mendapatkan tuntunan Tuhan bagi umat yang digembalakan. Pesan khusus yang diterima dari Tuhan sebagai tuntunan bagi jemaat tentu harus diperkatakan dan disampaikan berulang-ulang sampai jemaat dengan urapan Roh Kudus dapat menangkap, memahami, serta melakukan apa yang menjadi tuntunan Tuhan tersebut. Robert Menzies dalam bukunya menyatakan, sama seperti Tuhan Yesus diurapi untuk memenuhi tugas kenabiannya, demikian juga murid-murid yang dibaptis Roh Kudus telah diurapi sebagai nabi-nabi akhir zaman untuk menyatakan firman Allah. Gereja di zaman akhir yang telah dibaptis Roh Kudus adalah komunitas para nabi. Apakah seperti nabi zaman Perjanjian Lama? Tentu tidak. Yang dimaksudkan adalah para nabi yang terpanggil untuk membawa pesan keselamatan sampai ke ujung bumi. Setelah dibaptis Roh Kudus, Petrus dan Paulus banyak mengulangi mujizat Yesus. Artinya, karunia mujizat tidak terbatas, hanya dikerjakan oleh Yesus. Seperti yang dinyatakan oleh Craig Kinner, Petrus dan Paulus sedang melakukan pekerjaan Yesus dengan cara membuka jalan dan memberi contoh bagi gereja di masa yang akan datang. Insan Pentakosta percaya bahwa baptisan Roh Kudus adalah berkat yang kedua alias second blessing yang diterima oleh orang percaya setelah kelahiran baru. Dari sinilah gaya hidup insan Pentakosta berawal. Saudaraku dikasih Tuhan, kita harus bangga hidup sebagai insan Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita bersyukur bahwa pada tanggal 12 April 2020 kita memperingati dan merayakan Paskah melalui online. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Paskah berbicara pada apa? Kebangkitan Tuhan Yesus. Dan kita percaya Yesus sudah mengalahkan iblis, maut sudah ditaklukkan, dan kemenangan Dia berikan bagi kita semuanya sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia. Oleh karena itu kita sebagai setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kemenangan Tuhan Yesus dan juga diberikan bagi kita semuanya pengharapan
hanya di dalam Yesus. Dan pengharapan yang diberikan adalah satu pengharapan yang pasti. Dan firman Tuhan katakan, sebab aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, dan dia memberikan masa depan dengan penuh harapan. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa kita semuanya yang hari ini boleh bersama-sama memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, kita pasti akan mengalami kemenangan Tuhan Yesus, dan juga ada pengharapan yang pasti di dalam kehidupan kita. Dan mungkin saat ini saudara sedang mengalami keadaan yang begitu sulit, karena hari-hari ini ada pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia ini. Oleh karena itu mari saatnya sekarang setiap kita sebagai orang-orang percaya, inilah waktunya kita mengalami kuasa kebangkitan di dalam Tuhan Yesus Kristus itu. Nah saudara, di dalam firman Tuhan ada 2 orang murid Yesus yang mengalami satu situasi, kondisi, keadaan yang begitu sulit. Yaitu setelah Tuhan Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan, dan Tuhan Yesus bangkit. Namun 2 murid Tuhan Yesus ini mengalami satu kondisi keadaan di mana mereka tidak mengerti dan tidak percaya dengan apa yang waktu itu terjadi, saudara. Nah saudara, mari kita akan membuka di dalam Lukas pasal yang ke-24. Kita akan membaca ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-35. Firman Tuhan hari ini saya berikan tema yaitu kemenangan dan pengharapan di masa yang sukar. Mari semua katakan, kemenangan dan pengharapan di masa yang sukar. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi pada waktu itu, ada 2 murid Yesus. Pada hari itu di dalam ayat 13, ada 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia, bahwa dia adalah Yesus. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada waktu 2 murid Yesus yang seorang bernama Kleopas sedang berjalan ke Emmaus. Dan pada waktu itu di dalam ayat 15 dikatakan, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak mengenal bahwa yang datang itu adalah Tuhan Yesus. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebenarnya mengapa? Apa penyebabnya? 2 murid Yesus ini seperti ada sesuatu, ada selaput yang menyelimuti mata mereka, sehingga mereka tidak mengenal yang datang adalah Yesus. Nah saudara, kita akan melihat di dalam ayat selanjutnya. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa di dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman-teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Nah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pada waktu
dua murid Yesus yang seorang bernama Kleopas ini, waktu mereka berjalan, mereka tidak mengenal bahwa yang datang adalah Yesus sendiri. Mengapa? Mengapa itu terjadi? Nah, saudara, kita bisa dapatkan di dalam ayat yang tadi kita baca, yaitu di dalam ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-24. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dan kerap kali inilah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Seringkali pada waktu kita menghadapi segala persoalan, masalah, tantangan di dalam hidup ini. Apalagi hari-hari ini dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Sepertinya kita tidak berdaya. Sepertinya kita sendirian. Sepertinya kita menghadapi semuanya itu. Sepertinya kita tidak berdaya menghadapi semuanya itu. Padahal sebenarnya Tuhan Yesus, Dia ada bersama saudara. Ada bersama dengan kita semuanya. Dan dikatakan di dalam Mazmur pasal yang ke-33 ayat yang ke-18. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bahwa mata Tuhan memandang dan tertuju kepada kita semuanya. Oleh karena itu mari saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Hari-hari ini saya tahu. Mengapa? Apa yang menyebabkan dua murid Yesus ini. Mereka sepertinya tidak melihat bahwa Yesus yang datang. Menjumpai mereka. Berjalan bersama dengan mereka. Oleh karena apa saudara? Pada saat kita membaca di dalam ayat-ayat ini saudara, kita melihat bagaimana murid-murid Yesus ini, mereka mengalami satu situasi kondisi, yaitu dengan apa yang mereka cita-citakan. Apa yang menurut angan-angan pikiran mereka sendiri. Dikatakan mereka berharap bahwa Yesuslah yang akan membebaskan bangsa Israel pada waktu itu. Tetapi kenyataan yang mereka hadapi, Yesus disalibkan, mati, dikuburkan. Namun dia bangkit dari antara orang mati. Nah saudara, itu kerap kali yang kita alami di dalam hidup ini. Yaitu apa saudara? Kekecewaan, ketawaran hati yang sering kali kita hadapi di dalam hidup kita. Nah saudara, di dalam firman Tuhan dikatakan di dalam Amsal pasal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Oleh karena itu mari hari-hari ini saudara, jangan kita kecewa. Jangan kita menjadi tawar hati. Kalau kita menjadi tawar hati, maka kecil kekuatan kita. Kita tidak punya kekuatan apa-apa. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari saya percaya bahwa memang hari-hari ini ada banyak orang yang sepertinya tidak melihat lagi ada masa depan. Sepertinya tidak melihat lagi ada pengharapan di dalam hidup ini. Tapi saya mau beritahukan bagi saudara. Yesus yang pertama, Yesus senantiasa hadir di dalam kehidupan saudara. Yesus senantiasa hadir di dalam keluarga saudara. Yesus senantiasa hadir di dalam pelayanan kita. Yesus senantiasa hadir di dalam apa? Usaha pekerjaan apapun yang selama ini kita lakukan. Oleh karena itu mari hari-hari ini kita boleh terus memandang dan percaya bahwa Yesus ada bersama-sama dengan kita semuanya. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang pertama. Jangan tawar hati. Karena kalau kita menjadi tawar hati, maka kita akan putus asa. Dan waktu kita mengalami putus asa, kita mengalami keadaan putus harapan. Tapi saya percaya Yesus, Dia hadir bersama saudara. Bersama dengan keluarga kita. Bersama dengan kita semuanya. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Dan murid-murid Yesus pada waktu mereka mulai berjalan. Tentunya pada saat itu mereka belum melihat ada sesuatu. Bahwa Yesus bersama mereka, di dalam pikiran mereka, di dalam benak, dalam hati mereka. Hanya kekecewaan, ketawaran hati. Hanya menghadapi keadaan sepertinya tidak ada harapan lagi. Karena apa yang mereka cita-citakan supaya Yesus membebaskan bangsa Israel pada waktu itu tidak terjadi saudara. Maka di dalam ayat 25, lalu Ia berkata kepada mereka, Yesus sendiri yang berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa sampai segala kitab nabi-nabi. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini satu hal yang luar biasa. Saudara, Yesus menegur daripada dua murid Yesus ini. Saudara, tentunya dua murid Yesus ini merasa karena mereka tahu ini siapa. Orang yang hadir bersama mereka. Mereka belum mengenal itu Yesus.
Tetapi pada saat itu Tuhan Yesus, dia berbicara dengan keras kepada dua murid Yesus ini. Hai kamu orang bodoh. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya pada saat itu Tuhan Yesus di dalam kuasa kebangkitannya yang menggugah hati daripada dua murid Yesus, yang terus membukakan iman daripada dua murid Yesus ini, saudara. Di saat mereka kecewa, tawar hati, saya tahu hari-hari ini Tuhan akan terus berbicara kepada kita. Dan seringkali firman Tuhan yang kita baca begitu keras. Seringkali hamba-hamba Tuhan berbicara pada kita yang menegur hidup kita. Bahkan mungkin dalam situasi, kondisi, keadaan seperti sekarang. Pandemi COVID-19 ini seperti ini sesuatu yang menekan hidup kita. Dan saya tahu saudara, hari-hari inilah waktunya. Setiap kita semuanya, kita boleh menyadari siapa diri kita. Mungkin selama ini kita hanya mengandalkan pikiran kita. Kita hanya mengandalkan kekuatan kita sebagai manusia. Di dalam Yeremia 17 ayat 5 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Saya tahu hari-hari ini saudara, di tengah-tengah keadaan yang begitu sulit, yang kita semua hadapi, dunia sedang menghadapi, saya tahu Tuhan mengasihi kita semuanya. Dan Tuhan punya rencana yang indah supaya kita dengar. Kita lebih dengar apa yang Tuhan katakan hari-hari ini. Dan saya tahu kalau hari-hari ini kita lebih banyak mengandalkan kekuatan diri kita. Kita hanya berharap dengan perkara-perkara dunia ini. Saya tahu inilah waktunya saudara, kita tahu bahwa dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya. Oleh karena itu kita benar-benar hanya berharap kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Karena itu hari-hari ini saudara, dengan suara keras firman Tuhan, dengan situasi kondisi hari-hari ini Tuhan berbicara kepada kita semuanya. Supaya apa saudara? Supaya kita bertobat dari segala jalan-jalan hidup kita yang lama. Kita menanggalkan segala kehidupan duniawi ini saudara. Dan Tuhan mau apa? Supaya kita hidup di dalam firman Tuhan. Dan saya percaya saudara, ini rahasia yang kedua. Yesus adalah firman yang hidup dan berkuasa. Saya percaya firman Tuhan itulah Elohim, yang mencipta, yang berkasa, yang menjadikan tidak ada menjadi ada. Itu yang bersama dengan kita semuanya. Oleh karena itu mari hari-hari ini kita terus memandang hanya kepada Yesus saudara. Dan kita percaya firman yang hidup, yang berkuasa itu. Oleh karena itu saya tahu hari-hari ini kesempatan yang indah bagi setiap saudara, bagi kita semuanya. Untuk lebih banyak duduk di bawah kaki Tuhan. Kita banyak baca firman Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya hari-hari ini saudara, kita boleh menanggalkan segala kepikiran kita sendiri. Segala perasaan kita sendiri. Tapi Yesus berkata apa? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan Yesus. Saya tahu hari-hari Tuhan menghendaki supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari. Yang kedua adalah Yesus adalah firman yang hidup dan yang berkuasa. Dan saudara, dan pengalaman daripada dua murid Yesus ini, sepertinya pada waktu ditegur dengan keras oleh Tuhan Yesus, mereka mulai goyah. Saya percaya waktu itu mereka mulai ada sesuatu di dalam hati mereka. Yaitu dikatakan di dalam bagian yang terakhir, hati mereka mulai berkobar-kobar. Mereka merasakan ada satu getaran di dalam hati mereka. Saya tahu hari ini Roh Kudus ada di dalam setiap hidup saudara. Roh Kudus ada di dalam keluarga saudara. Roh Kudus ada di rumah saudara. Karena itu saudara, mari buka hatimu hari-hari ini. Buka hatimu hanya untuk Tuhan Yesus. Karena dia adalah firman yang hidup dan yang berkuasa itu. Di dalam ayat selanjutnya saudara, yaitu di dalam ayat yang ke-28. Dua murid Yesus itu, mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat, Tuhan Yesus, ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini satu pengalaman yang luar biasa dialami oleh dua murid Yesus ini. Bahkan mungkin yang salah satunya yang tidak ada namanya. Mungkin Lukas menggambarkan itu adalah kita sebagai anak-anak Tuhan
di akhir zaman ini. Saudara, saya tahu hari-hari ini Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan bersama kita dan firman Tuhan itu hidup dan berkuasa di dalam hidup kita. Dan saya tahu saudara, sepertinya seringkali yang kita alami seperti yang dialami dua murid Yesus. Sepertinya Tuhan Yesus seolah-olah saudara. Jadi ini bukan sesuatu yang memang itu tujuan atau maksud yang sebenarnya daripada Tuhan Yesus. Tapi hanya seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi ini satu hal yang indah saudara. Dikatakan mereka sangat mendesaknya. Lalu katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya tahu hari-hari ini apa yang Tuhan mau kita lakukan hari-hari ini. Yaitu saatnya sekarang kita terus mencari Tuhan. Dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang lapar, hati yang haus. Bahkan ada seorang hamba Tuhan katakan God chaser, mengejar Allah, mencari Tuhan. Saudara, kalau seolah-olah pertolongan belum datang. Kalau seolah-olah Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi dan kita hadapi hari-hari ini saudara. Saya tahu ada derai air mata, ada tangisan. Saudara, sepertinya belum ada apa-apa yang Tuhan nyatakan. Tetapi saya mau beritahukan bagi saudara, inilah waktunya supaya kita dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kita mengejar Dia. Dengan sungguh-sungguh kita berdoa. Dengan jeritan-jeritan. Dengan jeritan bahkan mungkin meraung-raung di hadapan Tuhan. Kita katakan, Tuhan tolong kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Kami percaya melalui doa-doa kami Kau dengar kami Tuhan. Kami percaya COVID-19 akan segera berhenti Tuhan. Kami percaya krisis ekonomi akan segera dipulihkan. Karena kami tahu Tuhan bahwa di dalam Engkau ada satu pengharapan yang pasti. Dan Kau tidak akan pernah mengecewakan kami Tuhan Yesus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Itu yang Tuhan mau hari-hari ini. Kita lebih banyak waktu di rumah. Sendiri, pribadi, ataupun bersama dengan istri, dengan anak-anak, menantu, cucu, bersama dengan keluarga kita. Inilah waktunya kita lebih banyak berdoa mencari wajah Tuhan. Dan saya percaya saat kita mencari Tuhan, Dia hadir di dalam hidup saudara. Dia hadir di dalam rumah tangga saudara, dalam keluarga. Saudara merasakan kasih Yesus. Saudara akan merasakan hadirat Tuhan di dalam hidup kita saudara. Kita sungguh-sungguh akan rasakan Yesus yang hidup dan berkuasa itu benar-benar ada di dalam kehidupan kita semuanya. Dan sungguh luar biasa saudara. Ayat yang ke-30. Waktu ia duduk, akhirnya Tuhan Yesus duduk makan dengan mereka. Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Saudara, saya tahu Tuhan Yesus sekarang ada di dalam hidup saudara. Tuhan Yesus duduk saudara. Artinya Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita. Kita akan memandang Dia. Kita akan mendengarkan apa yang Dia katakan saudara. Saya tahu hari-hari ini. Saya tahu memang situasi kondisi membuat kita harus lebih banyak duduk di bawah kaki Tuhan. Seperti Maria duduk di bawah kaki Tuhan. Mendengarkan apa yang Tuhan mau katakan hari-hari ini saudara. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Saya tahu inilah saatnya setiap kita harus tahu bahwa Yesuslah sumber hidup dan pengharapan di dalam kehidupan kita semuanya. Mari bersama-sama kita katakan, Yesus sumber hidup dan pengharapan. Saudara, Yesus duduk bersama-sama dengan muridnya. Saya tahu saat ini Tuhan Yesus ada di dalam rumah saudara. Tuhan Yesus ada di dalam keluarga saudara. Tuhan Yesus ada di dalam pelayanan. Di dalam setiap usaha pekerjaan apapun Dia hadir saudara. Dan percayalah, bahwa Dialah sumber hidup. Dia sanggup melakukan segala perkara yang besar dan ajaib di dalam kehidupan kita. Dan Dia adalah pengharapan bagi kita. Di dalam Dia ada masa depan yang cerah. Mungkin hari-hari orang melihat sepertinya semuanya sudah gelap. Sepertinya sudah tidak ada masa depan. Goncangan yang begitu hebat yang melanda dunia ini. Tapi saya mau beritakan bagi saudara. Yesuslah segala-galanya. Dia sumber hidup di dalam kehidupan kita. Karena Dia adalah anak Allah. Dia telah datang di dalam dunia. Dia adalah firman yang menjadikan tidak ada menjadi ada itu. Dan biarlah ini menjadi satu kehidupan nyata di dalam hidup kita saudara. Kita sungguh merasakan Yesus. Engkau sumber kehidupan kami Tuhan. Sebagaimana pada waktu Tuhan Yesus bersama dengan perempuan Samaria.
Dia berkata, barang siapa dalam Yohanes 4 ayat 14, tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Mari yang percaya katakan amin. Haleluya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya tahu Yesus sumber hidup ada di dalam hidup saudara. Ada di dalam keluarga, ada dalam rumah tangga, ada dalam pelayanan pekerjaan kita. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dan kita belajar bagaimana apa yang terjadi selanjutnya yang dialami oleh kedua murid Yesus ini. Ketika itu terbukalah mata mereka. Oh haleluya, haleluya. Katakan semuanya haleluya. Oh luar biasa Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Kalau selama ini mungkin kita tidak melihat Dia. Tetapi saya percaya saat ini Roh Kudus yang bersama dengan kita. Kita tahu Yesus Dia sumber hidup dan segalanya dari hidup kita semuanya saudara. Saya tahu Tuhan akan membukakan mata hati saudara. Yang ada di rumah dimanapun saudara mendengarkan ini saudara. Tuhan akan bukakan semuanya. Dan puji Tuhan ketika itu terbukalah mata mereka. Dan mereka pun mengenal Dia yaitu Yesus. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah-tengah jalan. Dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yesus luar biasa. Tuhan Yesus, Dia sumber hidup. Dia adalah Allah, Dia adalah pencipta langit dan bumi ini saudara. Luar biasa. Dalam sesaat, dalam sekejap saudara. Saya tahu inilah waktunya. Setiap saudara saat saudara mulai banyak berdoa mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara baca firman Tuhan banyak memuji dan menyembah Tuhan. Ada di dalam hadirat Tuhan. Saya percaya Roh Kudus akan bekerja. Dan akan membukakan mata hati kita. Untuk kita melihat siapa Allah kita. Siapakah Tuhan kita Yesus. Dia adalah Raja dari segala raja. Dan Dia sudah berikan kemenangan bagi kita. Oleh karena itu saya percaya hari-hari ini. Tidak ada alasan lagi bagi kita. Untuk kita menjadi khawatir dan takut. Karena Yesus sudah bersama-sama dengan kita. Dan inilah waktunya saudara. Saya tahu saat kita lebih banyak ada di rumah-rumah dalam doa, pujian dan penyembahan. Dan kita pun juga berpuasa. Berpuasa selama 50 hari lagi saya tahu Roh Kudus pada waktu hari Pentakosta dicurahkan. Terjadi apa saudara? Banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Dan saya tahu inilah rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Hari-hari ini saudara kita sedang memasuki yaitu semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Dan kita tahu apa yang dialami dua murid Yesus. Itulah yang akan menjadi pengalaman kita. Baik saat ini saudara dengar firman Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus Dia akan ubahkan dan pulihkan kehidupan saudara. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Oh Tuhan sudah mengubahkan hidup saya saudara. Dahulu saya orang berdosa tidak berdaya. Tetapi waktu saya mengenal Yesus secara pribadi di dalam hidup saya. Kalau ada di antara saudara yang dengar apa yang saya sampaikan ini. Saudara belum pernah menerima Yesus secara pribadi. Inilah saatnya. Saudara membuka hati saudara. Dia sedang mengetuk di depan pintu hatimu. Buka pintu hatimu. Agar Tuhan Yesus Dia boleh masuk di dalam kehidupanmu. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Dan sungguh luar biasa. Tuhan Yesuslah yang sanggup untuk mengubahkan dan memulihkan segala keadaan kita. Yang tidak baik menjadi teramat sangat baik. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Dan kebangkitan Tuhan Yesus ini sungguh dahsyat dan luar biasa. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 42 sampai dengan 45 dikatakan. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dengan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Dan sebagai bagian yang terakhir saudara, kita renungkan, kita baca di dalam ayat yang ke-33.
Ini luar biasa. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan. Dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecahkan roti. Saudara, dua orang yang meninggalkan Yerusalem menuju ke Emmaus. Akhirnya apa saudara? Mereka dipulihkan oleh Tuhan, diubahkan oleh Tuhan. Dan mereka mulai kembali ke Yerusalem. Saudara, memang arti daripada Yerusalem ialah kota damai. Saya tahu hari-hari ini saudara, Tuhan akan pulihkan kita, kembalikan kita semuanya. Untuk kita mengalami damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus. Saya percaya hari-hari kita berdoa untuk Indonesia. Damailah Indonesia. Maka Indonesia akan mengalami damai. Kita berdoa untuk bangsa-bangsa mengalami damai. Bangsa-bangsa. Saya percaya itu pasti terjadi. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Dan saya tahu di bagian yang terakhir. Yesus benar-benar memberikan kemenangan baik kita di bumi ini, selama kita hidup di dalam dunia ini. Dan ada sukacita sorgawi. Yang percaya katakan amin. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Ada sorak-sorai sukacita sorgawi. Karena kemenangan Yesus dia sudah berikan bagi kita di masa-masa yang sukar. Dalam menghadapi kesukaran masalah apapun juga. Kita percaya Tuhan sudah berikan kemenangan bagi kita. Tuhan sudah memberikan pengharapan yang pasti di dalam Yesus. Dan Tuhan sudah berikan masa depan bagi kita semua yang cerah. Dan yang terutama ada damai sejahtera surgawi. Ada sukacita surgawi yang senantiasa bersama-sama dengan kita semuanya. Haleluya. Mari kita akan naikkan satu pujian saudara. Saat ku melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Mari sekali lagi. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Mari kita semua bagian berdiri katakan, hatiku percaya. Mari buka hatimu semuanya. Taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu ke atas. Katakan, Tuhan, aku percaya. Aku percaya Tuhan. Percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi angkat kedua tangan, saudara katakan. Hatiku percaya. Hatiku percaya Tuhan. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Selalu ku percaya, selalu ku percaya. Ya Ralaba Shandalama lama sembah Tuhan. Ya Ralaba Shandalama Inalama yo, Inalama Shandalama Inalamayo, Yaralabashadalabai. Kami sungguh merasakan Engkau hadir di dalam hidup kami. Engkau hadir di dalam keluarga kami. Engkau hadir saat ini bersama-sama dengan kami Tuhan.
sebagai anak-anak-Mu yang Kau kasihi Tuhan Yesus. Mata-Mu terus memandang kepada kami semuanya. Kasih-Mu terus mengalir di dalam setiap kehidupan kami semua Tuhan. Engkau melihat setiap anak-anak-Mu yang hari-hari ini Tuhan. Kami tahu hari-hari kami menghadapi situasi yang begitu sukar dan sulit. Tapi kami percaya Yesus, Engkau adalah pencipta langit dan bumi. Engkau yang ada di dalam hidup kami. Engkau yang ada di dalam keluarga kami. Engkau yang ada di dalam pelayanan kami. Engkau yang ada di gereja-gereja-Mu. Engkau yang ada di dalam setiap usaha pekerjaan kami semuanya. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Tetapi Engkau terus akan membawa setiap langkah-langkah hidup kami Tuhan. Untuk berjalan bersama dengan Engkau dari kemenangan pada kemenangan. Dan kami percaya hari-hari ini Tuhan, kami boleh melihat kemuliaan-Mu semakin dinyatakan. Kami ada di dalam dimensi yang baru Tuhan. Oh, kami melihat apa yang belum pernah kami lihat, belum pernah kami dengar, belum pernah timbul dalam hati Kau sediakan bagi kami. Kami sungguh-sungguh melihat dan mengalami mujizat Allah yang besar. Kuasa kebangkitan itu nyata di dalam hidup kami hari-hari ini. Jamah setiap anak-anak-Mu Tuhan. Jamah kami, jamah kami, jamah Tuhan, jamah. Jamah anak-anak-Mu semua Tuhan, jamah kami Tuhan, jamah. Dan kami tahu Tuhan, saat ini kami mau lebih banyak dengar firman-Mu. Kalau Kau menegur kami Tuhan, kami sungguh-sungguh akan bertobat Tuhan. Dan kalau saat ini kami masih ada yang hidup di dalam dosa, kami boleh mengakuinya. Kalau kami selama ini hanya mengandalkan kekuatan kami, diri kami, hanya segala perkara-perkara dunia ini Tuhan. Saat ini kami mau berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat itu Tuhan. Dan kami percaya Kau mendengar dari sorga. Engkau melihat anak-anak-Mu Tuhan hari-hari ini Tuhan. Kami percaya Kau tidak akan pernah membiarkan kami jatuh dan tergeletak. Tapi Engkau akan mengangkat kami semuanya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau hadir di dalam hidup kami. Engkau bersama dengan kami Tuhan. Betapa bahagianya kami ada di dalam hadirat-Mu. Semakin lama kami ada di dalam hadirat-Mu, kami sungguh merasakan kebahagiaan itu yang lebih lagi. Kami tahu ini satu kebahagiaan surgawi yang kami alami hari-hari ini Tuhan. Yang mungkin belum pernah kami alami. Tapi hari ini kami sungguh mengalami hadirat dan kemuliaan-Mu itu Tuhan. Yang membuat kami berbahagia. Yang membuat kami semakin kuat di dalam Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sudah menjamah anak-anak-Mu. Bahkan yang sakit sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah sudah dikuatkan. Yang putus asa sudah diberi pengharapan yang baru. Kami tahu di dalam Yesus ada kemenangan dan pengharapan. Di masa-masa yang sukar, yang sulit apapun juga. Karena Tuhan bersama dengan kami. Kami tidak akan khawatir dan takut. Dan kami percaya Tuhan. Kami berdoa secara khusus Tuhan hari-hari ini. Untuk setiap anak-anak Tuhan. Setiap bangsa kami Tuhan. Saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air. Yang hari-hari mengalami keadaan yang begitu sulit. Terhadap pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa untuk pemerintahan. Kami berdoa untuk seluruh aparat pemerintahan. Dan kami berdoa juga untuk bangsa kami, masyarakat Indonesia Tuhan. Mari Tuhan Kau sanggup untuk menolong kami semuanya Tuhan. Pulihkan kami Tuhan. Agar COVID-19 ini boleh cepat berhenti Tuhan. Dan kami semua boleh dipulihkan oleh Tuhan. Mari Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa. Yang saat ini dan selama-lamanya bersama-sama dengan kami. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Haleluya. Luar biasa.